Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi ya dengan penata laksana hipernatremia. Baiklah, untuk penata laksana hipernatremia tadi sudah disampaikan ya, tadi yang hipernatremia tanda-tandanya, kemudian penyebabnya. Nah, bagaimana penata laksanaannya? Tentu saja kita kolaborasi dengan dokter untuk menurunkan kadar natrium serum ya. Diupayakan dia terjadinya normovolemia, jadi tidak terjadi dehidrasi ya, dilakukan dengan rehidrasi ya. Jangan sampai kadar natriumnya ini melebihi dari kadar natremia yang kritis, yaitu lebih dari 160 ya. Nah, pemberiannya cairan diberikan dextrose per oral atau dengan intravena, tapi memang biasanya dilakukan dengan intravena ya. Sedangkan kalau hipernatremia dengan hipervolemik diberikan D5 dengan diuresis. Kalau ada terjadinya diabetes insipidus diberikan desmopresin ya. Oke, kemudian kita setelah membahas dari natrium, kita bicarakan tentang kalium ya. Kalium seperti yang sudah disinggung di depan adalah merupakan kation utama dalam sel ya. Pertama adalah sel intrasel ya. Nah, kemudian fungsi utamanya adalah menjaga potensial listrik dan membran sel ya. Dia fungsinya juga untuk repolarisasi membran, jadi untuk relaksasi dari membran ya. Kemudian juga dia berfungsi untuk neuroautonomik, jadi mempengaruhi sel-sel saraf yang otonom ya, seperti halnya sel-sel otot jantung ya. Kemudian juga respon neuromuskuler terhadap perangsang dan juga di syaraf-syaraf syaraf rangka ya, otot-otot rangka juga. Oke, kemudian ini juga berfungsi sebagai pengeluaran hormon pankreas. Nanti kaitannya dengan gangguan metabolisme di endokrin ya. Oke. Kemudian, nah kita lihat nih teman-teman, sebenarnya kadar kalium dalam bahan makanan itu juga sangat banyak sekali ya. Nah, ini bisa dari kategori yang sangat tinggi atau yang rendah bahkan tidak ada sama sekali. Nah, ini hanya beberapa contoh. Sebenarnya banyak sekali bahan makanan yang di situ kandungan kaliumnya dari mulai sangat tinggi bahkan sampai ke rendah. Nah, contohnya, nah di bahan makanan yang sangat tinggi kalium. Nah, ini sebagai modal dasar kita untuk memberikan edukasi ke pasien ya. Kalau pasien mengalami hiperkalemia, berarti makanan-makanan yang tinggi kalium yang kita anjurkan untuk dibatasi, atau sebaliknya kalau dia hipokalemi, selain kita kolaborasi pemberian suplemen asparka ya, kita anjurkan pasien mengkonsumsi makanan yang tinggi kalium. Contohnya apa? Kalau dari bahan karbohidrat, ini dari sejenis tepung-tepungan ya, ada tepung kedelai, ada tepung tapioka, ada singkong ya, ada havermut seperti tepung roti gitu ya. Kemudian ada kentang. Nah, ini cukup tinggi, yang tepung-tepungan ini cukup tinggi. Kemudian roti crackers, nah itu juga cukup tinggi ya, dari kandungan karbohidrat atau hidrat arang. Sedangkan kalau dari protein hewani, ini yang tinggi itu ada di bahan olahan nih teman-teman. Ada yang dari kornet sapi, dari ham, keju, sosis, yang protein hewani yang diolah ya, itu juga sangat tinggi. Nah, bahkan di putih telur baik bebek maupun ayam ini juga kategorinya tinggi ya. Sedangkan kalau di nabati, ini jenis kacang-kacangan, kacang kedelai kuning, kacang merah ini juga cukup tinggi. Nah, kalau di sayuran dan buah-buahan yang tinggi ada apa saja? Ada brokoli, kemudian pisang ya, itu kemudian buah belewah. Nah, itu juga cukup tinggi kandungan kaliumnya. Nah, kemudian kita bahas terkait dengan gangguan keseimbangan kalium ya. Katian terbesar di dalam sel ya, jadi sekitar 150 sampai dengan 160 mili ekuivalen per liternya ya. Di luar sel sekitar 3 sampai 5 sampai dengan 5,5 mili ekuivalen per liternya.
Nah, keseimbangan kalium ini diatur oleh distribusi kalium di dalam dan di luar sel, ya. Nah, ini juga diatur oleh insulin, tadi sudah disinggung di depan ya. Ini pengaruhnya dengan insulin juga. Pada pasien dengan DM ya, cenderungnya dia mengalami hiperkalemia, ya. Oke, kemudian ekskresi kalium ini dilakukan di tubuli ginjal ya. Nah, ini kalau pasiennya mengalami diuresis osmosis, ada peningkatan kalium yang berlebihan juga. Atau dalam kondisi asidosis, dia ekskresi kaliumnya juga akan menurun ya. Oke. Nah, hipokalemia yang sekarang kita bahas adalah hipokalemia. Apa itu dinamakan hipokalemia? Dinamakan hipokalemia jika kadar ion kalium serum kurang dari 5. Ya. Oh, kurang dari, ini ada ke ini. Ya. Kemudian hipokalemi berkaitan dengan alkalosis, menyebabkan ion kalium berpindah dari ekstrasel ke intrasel. Ya, penyebabnya karena apa? Karena asupan kaliumnya turun, kemudian kehilangan kalium lewat saluran cerna, ginjal, dan luka bakar ya. Oke, kemudian penata laksanaannya yaitu memulihkan ke normovolemia. Ya, kalau terjadi hipokalemia, terjadi peningkatan asupan ion kalium per oral atau IV tidak boleh lebih dari 120 mili ekuivalen per liternya. Boleh KCl, bolus KCl, tidak boleh IV, dan sehingga karena akan menyebabkan henti jantung ya. Oke, kemudian kalau hiperkalemia ini tadi hipokalemia ya, salah nih ketikannya. Bentar.